bertemu kembali dengan Kak Masta. Renungannya hari ini berjudul Sehati Sepikir dengan Kristus. Tiap orang punya perasaan. Seringkali perasaannya itu tidak kelihatan sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Mengapa? Karena disimpan atau barangkali disembunyikan. Disimpan di mana ya? Tapi kadang-kadang perasaan itu keluar sehingga keluar dan ketahuan. Keluar dari mana? Jadi adik-adik, di mana perasaan itu disimpan dan kemudian ketika keluar dari mana keluarnya, kita bilang disimpan di hati dan keluar dari dalam hati. Hati dianggap sebagai tempat terjadinya segala perasaan dan tempat menyimpan segala perasaan. Hati adalah tempat lahirnya dan tumbuhnya tabiat atau perilaku. Nah, kalau menurut anatomi dokter, dunia kedokteran, hati adalah organ tubuh di bagian kanan atau rongga perut yang berfungsi mengambil sari-sari makanan di dalam darah dan menghasilkan empedu serta zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Akan tetapi hati yang kita bicarakan di sini bukan secara anatomi, melainkan hati sebagai tempat tersimpannya segala perasaan. Lalu apa yang dimaksud dengan istilah sehati? Sehati berarti seias kata. Sehati adalah bersatu hati. Sehati adalah sepakat, searah, setujuan, sepandangan, sependapat, seperasaan, dan sepikiran. Dari situlah kita mengenal ungkapan sehati sepikiran. Dengan siapa kita sehati sepikiran? Dengan orang-orang di sekitar kita, dengan keluarga kita di rumah, dengan teman-teman kamu sekelas. Seperti ada peribahasa, hati gajah sama dilapah, hati tunggang sama dicecah, yang artinya kegembiraan kita bagi bersama, kesedihan pun kita bagi sama. Itulah sehati sepikir adik-adik. Akan tetapi kenyataannya bagaimana? Tentu mustahil kita selalu bisa sehati sepikir. Hidup dengan sehati sepikir tidaklah mudah. Dapatkah kita diberi pegangan? Rasul Paulus memberi pegangan kepada jemaat Filipi. Tertulis di Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menurut Rasul Paulus, untuk hidup sehati dan sepikir dengan orang lain, kita perlu mengacu pada hati dan pikiran Kristus. Kita disuruh sehati dan sepikir dengan Tuhan. Itu ada di Filipi 4 ayat 2. Bagaimana sehati sepikir dengan Tuhan? Bagaimana kita tahu isi hati Tuhan? Keempat Injil membuka dan mengeluarkan isi hati dan pikiran Kristus. Artinya, kita melihat apa yang dirasakan Kristus, apa yang dipikirkan Kristus, siapa yang diperdulikan Kristus, apa yang ditangisi Kristus, siapa yang dibela Kristus, dan apa yang diperjuangkan Kristus. Memahami hati dan pikiran Kristus memang susah. Dia Tuhan, kita makhluk. Bagaimana makhluk memahami Tuhan? Seperti ada jarak yang sangat jauh. Akan tetapi kita perlu belajar untuk sehati dengan Kristus. Sebab dia terpaut hati dan teramat sayang pada kita, pada kamu. Kita adalah sunting hatinya dan kita adalah buah hati Kristus. Dia menaruh hati kepada kita semua. Isi Injil adik-adik hanya 3 kata. Allah jatuh cinta. Memang terpisah jarak, namun cuma jarak penglihatan, bukan jarak perasaan. Jauh di mata, dekat di hati. Demikian renungan Kak Masta. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk sehati dan sepikiran dengan Engkau. Amin. Yesus memberkati. Shalom.